Dan saya pun menjadi instruktur di L9 plus kompetensi juga. Di sini saya memberikan materi atau memberikan eh, pengarahan kepada rekan-rekan instruktur. Jadi kita sharing di materi metodologi level 3 dan level 4. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi. Kita akan bertanya terlebih dahulu kepada diri kita, siapakah instruktur? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengklaim, oh saya instruktur. Tapi apakah Bapak Ibu mengetahui siapakah instruktur itu? Siapakah kita? Nah, di sini ada saya menerjemahkan sendiri nih Bapak Ibu, instruktur itu apa? Instruktur itu adalah seorang yang memiliki kompetensi teknis. Tentunya di dibarengi dengan sertifikasi juga metodologisnya. Dan juga diberikan tugas serta wewenang untuk melaksanakan pelatihan, kemudian juga bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dengan kemampuan mentransfer pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan keberhasilan pelatihan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPC Helsi Kabupaten Bogor bahwa kompetensi instruktur itu harus memiliki 3 aspek, yaitu bisa mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari instruktur. Jadi kita sebagai seorang instruktur harus mampu mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dari materi yang kita sampaikan, sehingga tujuan dari pelatihan itu bisa disampaikan dengan baik. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian ada yang disebut juga dengan kompetensi. Apa kompetensi itu? Kompetensi ini adalah seperangkat ilmu serta keterampilan mengajar seorang pendidik, mengajar pendidik atau peserta didik di dalam, maaf, mohon maaf, ini salah. Maksudnya mengajar. Jadi sebagai seorang instruktur itu harus memiliki ilmu serta keterampilan dalam pengajaran di dalam menjalankan tugas sebagai seorang instruktur atau seorang pendidik. Karena kita adalah seorang profesional atau seorang tenaga pengajar yang dapat memberikan materi secara baik, Bapak Ibu. Mungkin hampir sama tadi dengan pengertian dari instruktur itu sendiri. Apakah itu instruktur? Ya, di sini Bapak Ibu. Instruktur itu memang wajib memiliki kompetensi, sehingga kompetensi yang dimiliki oleh instruktur ini dapat disampaikan atau dideliver langsung kepada peserta didik. Kemudian dari pelatihannya pun, ketika Bapak Ibu sudah menjadi seorang instruktur yang kompeten, maka Bapak Ibu dapat mentransfer ilmu yang Bapak Ibu miliki dan pencapaian dari pelatihan itu akan tercapai dengan baik. Baik, Bapak Ibu, ini kita bahas sedikit tentang kompetensi. Instruktur ini wajib memiliki dua sertifikat kompetensi pastinya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan pertama di pengertian instruktur. Siapakah instruktur? Instruktur ini wajib memiliki sertifikat kompetensi dan sertifikat teknis. Nah, ini ada tentang sertifikat kompetensi. Dan teknis. Maaf, sertifikat teknis. Mohon maaf, Pak. Baik, ini adalah pengertian dari sertifikat kompetensi teknis. Kompetensi ini yaitu mencakup pengetahuan dan keterampilan yang spesifik di dalam mempelajari atau memberikan ilmu kepada peserta. Jadi teknis itu adalah kemampuan Bapak Ibu atau kemampuan instruktur di profesinya masing-masing, seperti itu. Ini secara literatur ya, kompetensi teknis ini mencakup pengetahuan dan keterampilan spesifik yang diperlukan dalam bidang pekerjaan atau bidang instruktur. Nah, di sini juga instruktur harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan diajarkan, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi praktis. Nah, ini maksudnya dalam situasi praktis ini adalah ketika kita akan memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Misalnya seperti seorang yang ahli komputer, maka wajib memiliki sertifikat teknis atau kompetensi teknis ketika akan memberikan materi pembelajaran komputer.
Tidak mungkin orang yang memiliki kompetensi teknis atau sertifikasi teknis, dia akan bisa memberikan materi tentang komputer karena basic instrukturnya adalah seorang yang berbeda dengan bidangnya. Nah, baik di kompetensi teknis ini ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh instruktur, yaitu adalah yang pertama kompetensi pedagogik dan andragogi. Nah, ini adalah kemampuan instruktur Bapak Ibu yang harus dimiliki. Pedagog. Ya, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh instruktur terkait terkait apa? Pengetahuan. Ketika ketika pengetahuan seorang instruktur dalam, maksudnya dalam itu adalah menguasai sekali materi pelatihan atau materi yang akan disampaikan, maka Bapak Ibu akan dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara partisipatif atau dialogis. Jadi maksudnya ini tidak hanya terpusat di instruktur saja, tapi Bapak Ibu bisa menguasai suasana kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa mengomunikasikan materi pembelajaran secara baik, jelas dan benar kepada peserta didik. Begitu. Kemudian ada yang kedua, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Ini sebetulnya Bapak Ibu, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang instruktur itu ada 4. Ini hanya saya gabungkan menjadi 2 saja, karena hampir dari kompetensi kepribadian ke kompetensi sosial dan kompetensi profesional ini satu sama lain saling keterkaitan. Nah, ini artiannya adalah instruktur yang memiliki komunikasi, pengalaman praktis, dan keahlian spesifik pastinya dapat memberikan contoh konkret dan studi kasus yang mampu membantu peserta pelatihan memahami aplikasi praktis dari materi yang diajarkan. Bapak Ibu sendiri mungkin Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman tentunya, jadi tidak mungkin ketika kita menjadi seorang instruktur, kita tidak memiliki pengalaman praktis atau keahlian spesifik ketika kita akan memberikan materi pembelajaran. Jadi memang pengalaman ini akan menjadikan guru yang luar biasa ketika kita akan menjadi seorang instruktur, terutama ketika kita akan sharing bagaimana mengatasi situasi yang muncul di dalam pembelajaran. Mohon izin, misalkan saya ambil salah satu contoh. Ketika seorang instruktur menjahit, dia tidak memiliki pengalaman praktis. Kemudian dia mengajar menjadi seorang instruktur. Apakah dia bisa sharing dengan peserta didik ketika dia tidak memiliki pengalaman praktis? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena ada beberapa problem solving ketika pengalaman praktis ini dimiliki oleh seorang instruktur. Kadang begini Bapak Ibu ya, ketika kita sedang menjahit, ada yang salah potong pola nih misalkan. Nah tiba-tiba peserta tanya kepada instruktur, Bu, ini bagaimana cara menyiasati pola ini supaya bisa tetap dipakai oleh saya di pelatihan? Nah, jika instruktur ini tidak memiliki kompetensi di bidang keprofesionalan ya, jadi dia tidak memiliki pengalaman praktis, maka dia tidak bisa sharing ilmu yang sudah pernah atau yang pernah dia rasakan ketika instruktur ini dulunya pernah mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh peserta didik. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman yang luar biasa nih untuk kompetensi teknisnya sendiri. Baik, kita lanjut, Bapak Ibu. Kemudian ada kompetensi yang kedua yang harus dimiliki oleh instruktur, yaitu kompetensi di bidang metodologi. Apa saja kira-kira nih Bapak Ibu? Kadang-kadang suka ada yang bertanya ya, untuk apa saya mengikuti metodologi? Untuk apa saya memiliki kompetensi metodologi? Nah, ini saya membagi menjadi 4 poin Bapak Ibu di dalam kenapa kita harus memiliki kompetensi metodologi. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi. Instruktur harus dapat menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami kepada peserta didik. Karena peserta didik di lapangan atau peserta pelatihan itu berbagai macam latar pendidikan dan juga berbagai macam usia. Karena kalau yang biasa saya
handle atau yang saya ajar itu biasanya random usianya dari usia minimal 17 tahun sampai pernah saya mengajar ada yang di usia 65 tahun. Ya itu, jadi tantangan kita itu memang di situ ya ketika kita menjadi seorang instruktur. Maka kemampuan komunikasi pun harus dikuasai. Terutama kita harus bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan daerahnya atau mungkin lebih baik kita akan menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar sehingga penyampaian materi yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai nanti ketika ini Bapak Ibu mohon maaf, banyak sekali instruktur di luar sana ke peserta didik itu memanggil dengan kata kalian. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang instruktur di pendidikan masyarakat itu sesuatu hal yang harus kita hindari. Karena di pendidikan masyarakat atau kita di LPK di lapangan banyak sekali peserta didik mungkin ada yang usianya di atas kita. Intinya adalah kita harus menghormati juga peserta didik. Jangan sampai peserta didik ini merasa tersinggung karena bahasa kita tidak mengenakan. Terutama kalau tadi ada yang disampaikan ketika pelatihan, coba kalian praktekkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, jadi alangkah baiknya ketika Bapak Ibu memberikan materi, ketika menyampaikan atau menyapa peserta didik, mungkin Bapak Ibu bisa menyapa dengan Bapak Ibu atau Akang, Teteh, ataupun mungkin rekan-rekan, pakailah jadi gunakanlah kata-kata atau bahasa yang lebih familiar tapi lebih enak. Jadi friendly tapi tetap menghormati peserta didik. Nah, disinilah dibutuhkan kemampuan komunikasi dari seorang instruktur. Ketika Bapak Ibu mengikuti sertifikasi metodologi, ada salah satu unit yaitu melaksanakan komunikasi. Nah, di sana Bapak Ibu akan diberikan materi bagaimana Bapak Ibu melakukan komunikasi dengan peserta didik supaya kita bisa melakukan komunikasi yang baik. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, poin kedua yaitu teknik pengajaran. Nah, di sini instruktur harus menguasai teknik pengajaran yang dapat digunakan dengan menggunakan media pembelajaran, Bapak Ibu tentunya. Nah, ini media pembelajaran itu bisa disebut juga sebagai alat bantu visual. Kemudian bagaimana kita bisa mengelompokkan apa pembelajaran ini untuk didiskusikan, dibuat kelompok, simulasi, dan metode pembelajaran yang interaktif lainnya. Nah, di teknik pengajaran ini tentunya Bapak Ibu pun harus menyesuaikan dari situasi dan kondisi di lapangan Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah pernah mengajar di beberapa lokasi pelatihan, biasanya tempat pelatihan itu selalu berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa menempatkan teknik pengajaran, terutama pada saat kita berada di ruang kelas, itu tekniknya seperti apa, Bapak Ibu mungkin bisa eh, menerapkan. Biasanya kalau untuk eh, teknik pengajaran di materi atau teori, maka Bapak Ibu biasanya nanti bisa menggunakan alat bantu visual seperti PPT yang sedang kita bahas seperti ini, Bapak Ibu em, bisa membaca materi atau melihat materi melalui media PPT atau media presentasi. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu memberikan materi praktek atau keterampilan, nah Bapak Ibu pun pasti memiliki teknik tersendiri ketika akan menyampaikan bagaimana praktek dari sebuah materi ini disampaikan. Materi praktek ini disampaikan itu pasti harus bisa disampaikan. Jadi kita bisa memilih dan memilah teknik seperti apa atau metode seperti apa yang akan disampaikan ketika kita memberikan materi teori dan materi praktek. Seperti itu. Kita akan lanjut ke Maaf Bu, ya, sebelumnya silakan Bu. kameranya tidak pas, kamera Apanya Bu? Ibu tidak pas. Kameranya tidak pas di screen Bu. Kamera yang Kurang mana ya, Bu? bawah. Yang bawah? Sebentar Bu. Oke. Mohon maaf Bu. Tampil Bu.
Sudah, Bu Oki? Ah, tampil, Bu. Sudah tampil? Sudah. Cuman kameranya itu kurang pas. Kamera saya maksudnya. Nah, iya Oh betul, iya. Bu. Maaf ya, Bu ya. Ya, siap, 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 siap. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada evaluasi pembelajaran. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran, tentunya Bapak Ibu harus mengevaluasi peserta didik kita, Bapak Ibu, mulai dari pemahaman teori, kemudian juga ada dari pemahaman bagaimana mereka melaksanakan keterampilan mereka setelah menerima teori. Nah, metode untuk evaluasi ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita terapkan. Bisa dalam bentuk tes tertulis, observasi, dan juga umpan balik. Nah, ketika kita memberikan evaluasi, Bapak Ibu, ada satu hal yang terkadang dilupakan oleh seorang instruktur, yaitu kita tidak pernah meminta umpan balik kepada peserta, apakah materi yang kita sampaikan ini diterima dengan baik atau tidak oleh peserta. Nah, ini terkadang instruktur selalu melewati ini. Alangkah baiknya ketika kita sebagai seorang instruktur di akhir pembelajaran, di akhir kita atau di akhir apa namanya pelatihan, bolehkah kita meminta umpan balik dari peserta didik? Boleh. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengevaluasi diri kita juga ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya evaluasi pembelajaran itu kita mengevaluasi peserta didik saja, tapi kita pun harus dievaluasi Bapak Ibu. Kalau untuk Bapak dan Ibu mungkin nanti biasanya cukuplah evaluasinya oleh pimpinan lembaga. Tapi saran saya, selain Bapak Ibu memberikan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik, alangkah baiknya kita pun memberikan umpan balik kepada peserta didik sehingga kita dapat memperbaiki kekurangan kita ketika kita memberikan materi pembelajaran. Ketika kita memberikan evaluasi pembelajaran terhadap peserta didik, itu sudah pasti Bapak Ibu nilainya ya, terutama di tes tertulis. Kita kan tes tulis misalkan ada dalam bentuk pilihan ganda gitu kan ya atau esai itu sudah pasti. Oh, iya, dia pemahamannya sudah sampai sini. Tapi ketika kita memberikan evaluasi evaluasi pembelajaran dalam bentuk praktek, pasti akan berbanding jauh. Terkadang pengetahuan yang mereka kuasai minim, tapi mereka pada saat praktek mereka bagus. Nah, itu di situ ada gap yang terlihat Bapak Ibu, ada sesuatu yang harus kita sampaikan. Ternyata ada sisi materi yang belum kita sampaikan secara baik, tapi bagaimana ya gitu kan. Nah, disinilah kita sebagai seorang instruktur wajib mengetahui bagaimana kita bisa mengevaluasi pembelajaran dari materi yang kita sampaikan. Nah, ini akan dibahas nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengikuti sertifikasi metodologi. Ada unitnya tentang melakukan evaluasi pembelajaran, terutama di level 3. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang keempat. Sebagai seorang instruktur ini di dalam sertifikasi metodologi, Bapak Ibu harus bisa memotivasi dan memberikan inspirasi kepada peserta pelatihan. Nah, di sini instruktur wajib ya Bapak Ibu mampu memotivasi dan menginspirasi peserta pelatihan untuk belajar dan juga mengembangkan diri. Sehingga peserta didik ini mereka pede atau mampu, percaya diri ketika setelah mengikuti pelatihan. Oh iya, setelah saya mengikuti pelatihan teknis di misalkan di LPK atau di pelatihan manapun, mereka memiliki kepercayaan. Ketika misalkan bahasa, saya sudah belajar pelatihan bahasa selama sekian bulan. Ketika instruktur memberikan motivasi dan inspirasi, maka peserta didik ini mereka akan percaya diri dan mampu menjadi seorang yang siap untuk bekerja, terutama kalau untuk bahasa itu biasanya ada penyaluran tenaga kerja. Jadi mereka akan mampu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bisa memotivasi dan menginspirasi peserta didik secara baik. Jadi kita harus memberikan dorongan supaya peserta didik kita bisa lebih baik
dan mampu bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah pelatihan dan sertifikat. Bapak Ibu, banyak yang tanya ya ke saya juga, untuk apa sih sertifikasi? Kenapa sertifikasi ada pelatihannya? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pelatihan dan sertifikasi ini dipastikan adalah untuk Bapak Ibu memiliki kompetensi yang diperlukan. Maka dari itu, instruktur wajib mengikuti pelatihan terlebih dahulu sebelum memiliki atau mengikuti sertifikasi. Karena ketika Bapak Ibu akan mengikuti sertifikasi kompetensi, maka Bapak Ibu wajib diberikan pelatihan terlebih dahulu yang sesuai dengan yang akan diujikan. Karena materi pelatihan sebelum sertifikasi itu akan disesuaikan dengan uji kompetensi yang akan diujikan. Standarnya dari mana? Dilihat dari KKNI. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan dari pelatihan dan sertifikasi. Pastinya yang pertama adalah meningkatkan kompetensi. Kemudian ada juga standarisasi kompetensi. Yang ketiga adalah pengembangan profesionalisme. Nah, ini mungkin dari 3 tujuan ini Bapak Ibu juga sudah memahami eh, bedanya, value-nya ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat kompetensi, baik teknis maupun metodologi, Bapak Ibu itu akan memberikan value lebih untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu memiliki nilai tertentu, berbeda dengan orang yang belum memiliki sertifikasi teknis atau sertifikasi metodologi. Nah, seperti itu. Ketika Bapak Ibu mengikuti sertifikasi teknis dan metodologi, maka Bapak Ibu bisa lebih mengembangkan diri lebih banyak lagi dan akan bertemu dengan orang-orang hebat Bapak Ibu. Di sana Bapak Ibu bisa sharing, bisa bertukar pikiran, bagaimana teknik dari setiap instruktur ini memberikan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan yang materi selanjutnya. Ketika Bapak Ibu mengikuti sertifikasi metodologi di level 3 dan 4, Bapak Ibu akan diberikan materi pelatihan tentang bagaimana kurikulum pelatihan. Nah, di dalam kurikulum pelatihan ini akan diberikan teknik-teknik bagaimana Bapak Ibu memberikan pengajaran, bagaimana Bapak Ibu teknik mengajar, kemudian bagaimana Bapak Ibu menyusun sesi pembelajaran, menyusun kurikulum, menyusun silabus. Nah, di situ banyak sekali tahapan yang harus dilakukan sebagai seorang instruktur. Karena banyak sekali juga di lapangan ketika instruktur ini hanya mengajar saja, padahal seorang instruktur wajib membuat yang namanya silabus dan session plan. Mungkin di sini ada yang sudah pernah ngajar atau mungkin latar belakangnya dari pendidikan. Kurikulum bisa disusun oleh lembaga, tapi silabus dan session plan atau di lembaga pendidikan normal itu disebutnya adalah RPP. Kalau kita di pendidikan lebih ke pendidikan masyarakat itu bisa disebut dengan silabus dan lesson dan session plan. Nah, tugas siapakah ini? Ini adalah tugas seorang instruktur. Jadi ketika Bapak Ibu bisa menyusun lesson plan, session plan dan juga silabus, maka Bapak Ibu dapat memberikan materi secara terperinci sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari pelatihan. Jadi Bapak Ibu nanti tidak akan mengacak Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu berhalangan untuk memberikan materi pembelajaran. Kemudian ada yang masuk instruktur yang baru atau pengganti atau asisten kita yang bisa membantu. Bapak Ibu bisa melihat dari mana? Dari kurikulum, kemudian dari kurikulumnya, kemudian dari silabus dan session plan. Silabus dan session plan ini bisa menjadi acuan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mohon izin ada misalkan tidak bisa masuk hari itu. Nah, ketika Bapak Ibu menyampaikan sesuai urutan yang ada di silabus dan lesson plan, maka instruktur yang menggantikan Bapak Ibu dapat melanjutkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun oleh Bapak Ibu. Nah, di situ fungsinya dari kurikulum pelatihan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika disertifikasi di metodologi level 3 dan level 4 itu akan
mempelajari bagaimana menyusun kurikulum, silabus, lesson plan, dan session plan. Nah, kemudian di kurikulum pelatihan pun ini Bapak Ibu akan belajar bagaimana melakukan komunikasi yang efektif dalam pembelajaran dan juga bagaimana mengevaluasi pembelajaran, kemudian pengembangan kurikulum. Kurikulum ini pengembangannya luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita berada di sekolah, kurikulum disebutnya terus berinovasi ya, terus terus sekali berinovasi, mulai dari yang namanya KTSP, mulai dari namanya Kurtilas, dan sekarang yang terbaru ada kurikulum Merdeka, dan terakhir karena ada penggantian menteri, akhirnya kurikulum pun berubah lagi namanya. Nah, di sini instruktur ini wajib mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu ya. Jadi kalau kurikulum pelatihan itu seperti apa, ya kita harus memahami. Tapi karena acuan kita mengacu kepada kementerian, maka kurikulumnya itu tetap mengacu kepada SKKNI. Tidak boleh lepas dari situ. Jadi tetap yang dipakai adalah standarnya adalah SKKNI. Nah, di dalam kurikulum pelatihan pun Bapak Ibu akan mempelajari bagaimana kita mengelola kelas. Nah, di mengelola kelas ini ada tentang manajemen kelas. Bagaimana kita mengatur persiapan kelas sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Baik, Bapak Ibu, ini ada materi yang terakhir adalah proses tentang sertifikasi. Nah, pastinya untuk proses sertifikasi yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu adalah pendaftaran. Nah, di kegiatan hari ini mungkin nanti akan dilaksanakan proses sertifikasi bekerja sama dengan DPC Hilsi di sertifikasi level 3 dan level 4. Ya, dan pastinya ada di level 3. Nah, pendaftaran ini nanti akan silakan Bapak Ibu langsung hubungi dengan DPC Hilsi bagaimana eh, proses pendaftaran untuk mengikuti sertifikasi KKNI level 3 untuk instruktur. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu melakukan pendaftaran, maka Bapak Ibu berhak mengikuti pelatihan atau TOT. Di pelatihan ini nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi untuk level 3 itu ada 9 unit kompetensi Bapak Ibu yang akan diberikan untuk ujinya. Jadi yang akan disampaikan materinya akan dibahas sebanyak 9 unit kompetensi. 9 unit kompetensi ini adalah unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran atau kompetensi 9 unit kompetensi ini adalah unit-unit kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu sebagai seorang instruktur. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan atau TOT, maka Bapak Ibu dapat direkomendasikan atau melanjutkan ke ujian sertifikasi atau sertifikasi metodologi atau biasa yang disebut sekarang istilahnya adalah UJK. Nah, UJK ini untuk level 3 itu 1 hari Bapak Ibu dilaksanakannya. Nah, jadi UJK untuk level 3 dan level 4 itu akan dilaksanakan dengan hari yang berbeda. Untuk TOT di level 3 atau pelatihan di level 3 dilaksanakan hanya 1 hari. Kemudian untuk TOT di level 4 atau pelatihan di level 4 itu akan dilaksanakan pelatihan selama 2 hari. Untuk ujian sertifikasinya akan dilaksanakan masing-masing di 1 hari. Jadi total pelaksanaan proses sertifikasi itu untuk level 3 2 hari, untuk level 4 itu 3 hari. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengikuti sertifikasi atau ujian sertifikasi, ada yang keempat yaitu sertifikasi. Nah, sertifikasi ini apa Bapak Ibu? Di sini sertifikasi adalah Bapak Ibu dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi proses sertifikasi itu sebetulnya gampang ya Bapak Ibu. Ini hanya saya bagi menjadi beberapa poin. Jadi kalau ada yang tanya, oh saya mau jalur cepat aja, mau ikut sertifikasinya aja tanpa mengikuti pelatihan TOT, mohon maaf Bapak Ibu itu tidak bisa. Jadi wajib ketika Bapak Ibu akan memiliki sertifikasi metodologi ataupun teknis, itu pasti akan ada pelatihannya terlebih dahulu. Jadi si pelatihan ini atau TOT ini akan memberikan materi-materi uji yang akan diujikan pada saat Bapak Ibu mengikuti UJK-nya. Seperti itu.
Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, ternyata itu adalah materi yang terakhir dari saya. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih, jika ada pertanyaan boleh disampaikan kepada host. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama, dan materi yang saya sampaikan ini akan dilanjutkan dengan Pak Budiman tentang sertifikasi selanjutnya. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Raden Rorotini Widianti SE atas paparan materinya. Untuk peserta yang baru join, jangan lupa isi link absensi terlebih dahulu yang sudah saya share. Kemudian akan dilanjut dengan materi kedua, yaitu sertifikasi dan standarisasi instruktur oleh Bapak Budiman Arif Mkom. Dipersilahkan. Baik, ada host, saya akan menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang hadir hari ini. Lumayan cukup banyak. Saya melihat ada 145 orang peserta. Jadi cukup banyak yang berminat, yang mengikuti kegiatan ini. Workshop instruktur. Workshop instruktur ini adalah kerjasama HILSI. Dalam hal ini DPC HILSI Bogor dengan LSPIKI atau Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Kompeten Indonesia. Jadi disingkat Instruktur Kompeten Indonesia. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Pak Nana yang sudah menyampaikan sambutannya tadi. Beliau sebagai Sekdisnaker Kabupaten Bogor. Banyak banget hal-hal yang kita dapat dari Pak Nana. Dia menyampaikan tentang ada BLK di Kabupaten Bogor, ada komputer, las, otomotif, perhotelan, menjahit, dan sebagainya. Nah, kita sebagai LPK, maka wajib atau disarankan bekerja sama dengan BLK tersebut. Bapak Ibu bisa kerjasamanya magang, peserta didik Bapak Ibu ikut magang di BLK, atau juga mengetahui kurikulum apa yang ada di BLK itu yang harus kita adopsi supaya LPK kita maju. Itu yang saya dapat tadi dari Pak Nana. Beliau mendata ada 20 lembaga yang sudah terakreditasi di Kabupaten Bogor. Sedikit ini, Bapak Ibu. Nah, diharapkan kepada Bapak Ibu pengelola LPK meningkatkan kompetensi lembaganya agar bisa mengajukan akreditasi. Saya sudah dapat tadi ilmunya dari Ibu Sinta bahwa akreditasi itu sangat diperlukan. Ibu Sinta menyebut perlu sekali sertifikasi dan akreditasi. Untuk apa? Kalau untuk sertifikasi, tadi disampaikan oleh Ibu Sinta, meningkatkan kompetensi personal orang yang bekerja di LPK itu. Kompetensinya ditingkatkan. Kemudian meningkatkan mutu lembaga melalui akreditasi. Akreditasi sangat penting, Bapak Ibu. Walaupun dengan susah payah meraih akreditasi, tapi ada satu pengakuan bahwa lembaga Bapak Ibu bermutu. Jadi jangan nanti berpikir
saya tidak diakreditasi juga dapat dana bantuan? Bukan seperti itu logikanya. Logikanya adalah lembaga saya terakreditasi. Berarti ada pengakuan dari pemerintah dan masyarakat bahwa lembaga saya bermutu. Ke situnya dulu. Kalau itu sudah dapat, maka orang akan menilai bahwa lembaganya Bapak Ibu berkualitas untuk melaksanakan program pelatihan. Kenapa berkualitas? Nah, seperti yang disampaikan Bu Sinta tadi, tenaga-tenaga pengelolanya tersertifikasi, baik instrukturnya dan personal yang lain. 2, lembaganya terakreditasi. Nah, ini untuk memenuhi jaminan sebuah LPK yang berkualitas. Sehingga Bapak Ibu menemukan terobosan-terobosan baru di dalam meningkatkan kompetensi LPK-nya. Ingat, dengan kondisi saat ini, LPK diharapkan meluluskan peserta didiknya melalui magang. Jadi diharapkan jangan Bapak Ibu melatih orang kemudian memberikan sertifikat. Itu tidak disarankan. Itu tidak berkualitas. Berikan dulu dia kesempatan magang. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan industri. Atau minta dia sendiri yang mencari tempat magangnya. Kalau Anda sudah punya surat keterangan magang, baru kami akan berikan atau baru kami akan perkenankan ikut ujian. Nanti baru setelah lulus ujian, baru dapat sertifikat. Jadi magang ini sangat diperlukan untuk memberikan atau memastikan bahwa lulusan kita kompeten. Nah, begitu caranya, seperti yang kata Bu Cinta tadi, mengatasi pengangguran. Dengan apa? Dengan lulusan LPK yang kompeten. LPK dari mana? LPK yang sudah personelnya disertifikasi dan dia ikut akreditasi. Nah, sekarang ini sudah diberi kemudahan-kemudahan, saya lihat dari LA. Tidak harus terakreditasi, tapi sudah mengajukan akreditasi. Itu sudah dianggap sebagai suatu LPK yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kalau umpamanya nanti ingin dibimbing bagaimana menyusun dokumen akreditasi, kami dari HILSI bisa memfasilitasi. Nanti Ibu Sinta mungkin bisa membuat satu lagi workshop untuk LPK. Boleh. Karena kami ada perwakilan HILSI di LA LPK itu ada. Nah, nanti beliau bisa menyampaikan hal itu. Nah, saya juga adalah mantan pengurus LA LPK. Jadi saya mantan, yang satu lagi sekarang ini menjabat di LA LPK tentang akreditasi. Kami bisa berkolaborasi membantu Bapak Ibu menyusun dokumen akreditasi. Nanti bisa difasilitasi oleh Bu Sinta. Ya Pak, baik Pak, siap. Ya, gitu kira-kira Ibu. Nah, begitu yang saya sampaikan, saya masih tertarik dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Nana tadi
bahwa dia memiliki LSPP 2. Kita LPK bekerja sama dengan LSPP 2 yang ada di BLK. Apa sih jurusan yang bisa disertifikasi? Kita tanya ke Pak Nana. Siswa kami ingin dapat sertifikat lulus dari LPK, tapi dapat sertifikat kompeten dari BNSP melalui LSP P2 yang ada di BLK. Alangkah sangat senangnya siswa lulusan lembaga kita dapat 2 sertifikat. Lulus dari lembaga kita sama sertifikat kompeten dari BNSP melalui LSP P2 yang ada di BLK yang dikelola oleh Pak Nana sebagai Sekdisnaker Kabupaten. Kemudian saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Widi barusan, ya, yang trainer yang menyampaikan materi bahwa Bapak Ibu harus memiliki kurikulum dan lesson plan. Yang menyebut lesson plan ini RPP seperti kata Bu Widi tadi. Nah, ini pun kami bisa membantu Bapak Ibu dalam workshop LPK. Bagaimana sih menyusun kurikulum yang bagus? Bagaimana menyusun lesson plan yang bagus untuk LPK saya, supaya LPK saya bisa dinilai berkualitas. Nah, silakan Bapak Ibu, kami banyak tenaga-tenaga terampil dari situ, yang kompeten di situ. Nah, nanti ada juga Ibu Indri, bisa memfasilitasi kalau ada workshop tentang menyusun kurikulum dan menyusun lesson plan. Bu Indri nanti akan menyampaikan materi tentang kartu prakerja. Beliau ini kalau nggak salah dari 2000 berapa gitu, 2000, nah nanti Bu Indri yang cerita, itu sudah mengikuti kartu prakerja. Dari rumahnya lantai 1, sekarang nggak tahu lantai 10 mungkin rumah Bu Indri sekarang. Kartu prakerja. Kira-kira begitu. Tandanya seperti itu. Tapi Bu Indri sudah mengikuti kartu prakerja, ya, sudah memiliki keuntungan-keuntungan bagi LPK-nya. Makanya Bu Indri hadir menyampaikan apa sih kartu prakerja itu. Nah, kira-kira itu yang disampaikan oleh Bu Indri. Bagi yang belum dapat, atau bagi yang sudah dapat ingin bertanya, boleh langsung dengan Bu Indri. Nah, dia pengalaman di situ. Demikian ini yang saya sampaikan pengantar. Pengantar itu sebelum masuk saya ke materi yang sebenarnya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Budiman Arif. Saya ini adalah ikut sebagai pengurus di LSPIKI, Lembaga Sertifikasi Profesi Instruktur Kompeten Indonesia. Nah, nanti yang akan melakukan sertifikasi terhadap instruktur-instruktur yang ada di LPK Bapak Ibu. Tapi melalui pelatihan dulu yang akan dikelola oleh Bu Widi melalui lembaga pelatihan L9 plus kompetensi. Nah, pelatihannya di sana, kemudian uji kompetensinya di LSPI. Prosesnya seperti itu nanti pelaksanaannya. Tadi sudah jelas saya dengar disampaikan oleh Bu Widi yang ikut level 3 sehari pelatihan, hari kedua uji kompetensi, yang ikut level 4 2 hari pelatihan, hari ketiga ikut uji kompetensi. Selain di LSPIKI, saya juga Master Assessor di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya juga ada di Kornas LPKS, Forum Nasional Lembaga Pendidikan Keterampilan Swasta. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan di awal ini. Saya akan menyampaikan beberapa slide
Boleh kita ke slide yang sebelumnya dulu, Ibu Oki. Nah, uji kompetensi metodologi pelatihan. Ya, metodologi pelatihan. Bapak Ibu kompetennya bukan kompeten di bidang komputer, di bidang las, atau di bidang di bidang yang lain, seperti bukan kompeten di bidang menjahit atau kompeten di bidang tata boga atau di bidang otomotif, bukan itu. Tapi kompeten mengajar. Banyak instruktur kita ya tidak berani tampil di depan kelas. Oke, berani. Tapi ketika berani tampil di depan kelas, tapi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Bagaimana membuka kelas, opening, bagaimana menyampaikan materi, bagaimana melakukan komunikasi dua arah antara peserta dan instruktur, terjalin kerjasama. Bagaimana memberikan asesmen atau memberikan tanya jawab. Kemudian bagaimana menutup pelatihan, closing. Itu yang Bapak Ibu ikuti. Itu yang akan diujikan. Nah, ada level 3 dan level 4. Nah, itu silahkan Bapak Ibu kalau mau mengikuti metodologi pelatihan. Ya, baru lanjut Ibu ke slide berikutnya. Ada penawaran khusus untuk LPK. Lanjut lagi Ibu. Nah, yang akan diikuti hari ini adalah instruktur junior KKNI level 3 dan instruktur KKNI level 4. Junior ini persyaratannya SLTA. Tapi kalau instruktur ini persyaratannya D3. Silakan Bapak Ibu mendaftar melalui Ibu Sinta dan tim, karena beliau sudah membentuk timnya bagi Bapak Ibu yang berminat, yang ingin ikut. Nah, slide berikutnya Bapak Ibu, Bu Oki. Nah, ini penawaran khusus kepada Bapak Ibu. Selain yang 2 tadi, nanti akan kita rencanakan. Maksudnya kerjasama dengan Ibu Sinta akan kita perlebar. Apalagi ada 3 skema lagi di bidang LPK yang harus dimiliki. Penyelenggara pelatihan, orang-orang yang ada di LPK itu bisa memiliki sertifikat kompetensi. Administrasi pelatihan yang mengelola pembukuan kegiatan LPK bisa disertifikasi. Ada koordinator pelatihan. Suatu pelatihan, suatu LPK pasti ada koordinatornya atau supervisornya. Itu bisa disertifikasi. Nah, ini akan kami berikan nanti biaya yang spesial dari LSPIKI kerjasama dengan Ibu Sinta. Pelatihannya gratis, hanya membayar biaya asesmen yang 3 ini. Saya sudah menyampaikan tadi di awal, benahi LPK Bapak Ibu. SDM-nya tersertifikasi. Kalau kita yang di depan tadi adalah instrukturnya. Instrukturnya juga bagian dari SDM. Tapi yang saat ini adalah I went
she would shrink to not like my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my white cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind, I went to a shrink to not like my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. kuat. Sehingga kalau seseorang mendapatkan kompeten, Nanging opo walasan nengah kowe kemudian menjadi kompeten, pasti berubah cara kerjanya. Kalau masih tetap sama, ya memang berarti nggak ada gunanya dong dia ikut kompetensi. Nggak ada gunanya dia memiliki sertifikat kompeten. Nah, logika itu yang kita pegang, sehingga saya sangat menyarankan, sudah dimulai oleh Bu Sinta untuk memajukan LPK di Kabupaten Bogor. Ayo, semuanya ikut uji kompetensi. Bahkan tadi Ibu Tini sudah menyampaikan, Ibu Widya menyampaikan ada sertifikat teknis yang harus dimiliki oleh orang-orang yang ingin diakui kompeten. Jadi Bapak Ibu, tadi kita bicara sertifikat metodologi pelatihan, instruktur metodologi. Dua kategori, instruktur junior dan instruktur. Tetapi instruktur junior dan instruktur ini disarankan memiliki satu lagi sertifikat, yaitu sertifikat teknis di bidang dia. Umpamanya sertifikat teknis di bidang komputer, sertifikat teknis di bidang las, sertifikat teknis di bidang menjahit, sertifikat teknis di bidang otomotif. Jadi dia memiliki dua, sertifikat kompeten mengajar sama sertifikat teknis sesuai bidang. Nah, lanjut kita Bu Oki, slide yang berikutnya. Nah, itu yang kami sampaikan, yang saya bisa sampaikan di awal ini. Harapannya sukses menjadi trainer kompeten. Nah, Bapak Ibu ikut level 3 dan level 4 yang dikelola Ibu Cinta. Tapi saya tambahkan satu lagi, sukses LPK dengan SDM kompeten. Dengan mengikuti 3 penawaran tadi. Itu khusus LPK loh, kami memiliki banyak jenis-jenis pelatihan dan sertifikasi. Maksudnya kami banyak punya skema sertifikasi. Tapi itu baru 2 ditambah 3. Ada 5 yang kami tawarkan ikut sertifikasi di kegiatan workshop instruktur untuk Hilsi Kabupaten Bogor. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan melalui Bu Oki sebagai hostnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Oki lanjut. Baik, terima kasih Bapak Budiman Arif Mkom sudah memberikan materi dan paparannya. Selanjutnya ada materi ketiga yaitu Kartu Prakerja oleh Ibu Indria Trisnika Wulan. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Oki. Selamat siang Pak Budiman, Bu Sinta, dan Bu Widi, dan Bapak Ibu semua di sini. Bapak Ibu, sebelum saya perkenalan diri, Bapak Ibu di sini sudah ada yang ikut Kartu Prakerja atau yang mau daftar?
saya share satu polling ya Bapak Ibu di kolom chat. Saya ingin tahu apakah Bapak Ibu ada yang benar-benar sudah belum tahu kartu prakerja, belum pernah ikut, atau sudah pernah ikut proses melalui digital platform, atau bahkan sudah menjadi LP ya, LP prakerja ya. Saya share untuk pollingnya. Saya ingin tahu di sini berapa jumlahnya yang benar-benar oke, sudah pernah mengikuti. Oke, boleh Bapak Ibu di sini ada polling. Silahkan boleh dipilih. Saya ingin tahu. Oke. Wah, banyak juga yang sudah ya Bapak Ibu. Oh, belum pernah menjadi LP belum menjadi LP prakerja tapi sudah bekerja sama dengan platform digital. 20% belum menjadi LP dan belum proses dengan digital platform. Oke, mungkin bisa di-share lagi Bapak Ibu, ini masih beberapa suara. Oke. Oke. Oh, sudah banyak ya yang jadi LP ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Indriatis Nikawulan. Di sini saya juga sebagai anggota HILSI. Kalau di Jawa Timur, saya masuk di DPD Jawa Timur. Kebetulan saya di Surabaya. Dan ini adalah beberapa pengalaman. Saya kalau untuk LP prakerjanya masuk di Magenta Education, Bapak Ibu, dan ada satu lembaga yang di situ mungkin kalau Bapak Ibu ingin tahu, saya juga ada di JEPRAP kalau di Magenta. Selain di Magenta, di LP prakerja. Nah, ini terkait dengan pengalaman saya. Jadi kalau LSP, saya juga ada LSP Perpajakan Indonesia. Kalau untuk teknis ya, tadi terkait dengan sertifikasi kompetensi teknis, dan saya juga sebagai salah satu asesor di LSP IKI terkait dengan instruktur, ya, dan ada beberapa asesor di beberapa LSP. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi terkait dengan kartu prakerja di tahun 2025. Kebetulan saya diberikan kesempatan oleh HILSI dengan Pak Budiman sebagai koordinator nanti di tahun 2025 yang akan bekerja sama dengan PMO. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang sudah menjadi LP untuk prakerja, mungkin banyak tanda tanya gitu ya. Bagaimana sih 2025 ini terkait dengan keberlanjutan terkait dengan prakerja, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ini masih belum pasti. Jadi ini adalah terkait dengan isu gitu ya. Jadi isunya ini terkait dengan prakerja di tahun 2025, insya Allah gitu ya. Ini memang akan tetap berlanjut gitu ya. Itu sesuai dengan PMO. Tetapi memang dalam 2 bulan ini itu PMO memang belum aktif. Ya. Jadi PMO memang belum diaktifkan dan nanti kemungkinan seharusnya sih bulan Februari. Tapi bulan Februari ini masih digodok ya. Jadi kementerian siapa nanti yang akan bekerja sama. Cuman kemungkinan bulan Maret ini masih isu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami update ya. Tapi isu yang terakhir ini kemungkinan bulan Maret masih di bawah naungan Kemenko. Nanti kalau di semester 2 mungkin isunya akan masuk ke Kemenaker ya, tapi kita masih belum tahu, ini masih isu. Nah, nanti kalau memang PMO-nya sudah aktif, sudah diaktifkan kembali, maka kami dari HILSI akan segera bekerja sama dengan PMO terkait dengan koordinasi pembukaan kartu prakerja. Seperti itu.
Nah, Bapak Ibu, kalau ingin tahu terkait dengan update kegiatan, terutama kartu prakerja, silahkan Bapak Ibu menjadi anggota Hilsi Sinergi. Jadi kalau di DPD, di DPP, di Hilsi Sinergi, itu nanti Bapak Ibu silahkan jadi member dan nanti akan masuk ke grup, gitu ya. Dan nanti terkait dengan update prakerja, kami akan membentuk kelompok dan kita akan selalu update di situ. Gitu ya Pak Budiman? Ya. Iya, Mbak. Ya, betul begitu, Ibu. Ya, gitu. Mungkin itu kalau terkait dengan isu kartu prakerja di tahun 2025. Nah, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi nih yang Bapak Kalau Ibu duit yang cash belum saya rasa kalah sama masuk Hotman. ke kartu prakerja. Tetapi kalau aset, Mungkin saya Hotman buka nggak ada apa-apanya sama saya. pertanyaan Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung saya punya gunung. Bapak Ibu yang Iya. sudah banyak ya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset 15 LP sudah masuk kerjasama dengan platform digital. Sudah bekerja sama tapi belum mendapatkan SK ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di tahun 2025 itu akan keberlanjutan. Jadi kemungkinan isunya untuk RPP semua akan disesuaikan dengan skema normal tahun 2024. Jadi kalau yang sudah punya materi, sudah tayang, itu akan langsung tayang. Ya, kecuali yang kemarin terblacklist ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa LP yang memang terblacklist ya. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Oke, boleh saya lanjut? Nah, Bapak Ibu yang sudah tahu terkait dengan kartu prakerja, untuk implementasinya sekarang ya dasar hukumnya, kalau dulu memang di bawah Kementerian Menteri Bidang Perekonomian, tapi isunya untuk tahun 2025 ini untuk semester 1, kita mungkin masih di bawahnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tapi kalau di semester 2 mungkin akan beralih ke Kemenaker, tapi ini masih isu ya Bapak Ibu, belum pasti. Jadi nanti untuk kepastiannya kita akan selalu update ya. Nah, untuk tahun 2024 yang terakhir, isu yang terakhir untuk pelatihan skema normal itu sekarang ada 2. Yang untuk kelas mandiri, jadi kalau untuk yang belajar mandiri itu yang terakhir 2024 sudah ditiadakan. Jadi yang ada hanya bentuknya luring dan webinar. Jadi kalau webinar tetap sama 15 jam, 3 jam pelatihan per hari. Ya, jadi minimal 5 hari. Kalau luring itu adalah 2 hari, 1 jamnya, 1 harinya 8 jam. Ya, jadi untuk 2 bentuk pelatihannya ada 2. Nah, Bapak Ibu yang belum menjadi mitra kartu prakerja, Bapak Ibu harus daftar dulu ke platform digital. Ya, jadi Bapak Ibu tidak langsung mendaftar ke kartu prakerjanya, tapi Bapak Ibu harus melalui yang namanya platform digital. Nah, beberapa platform digital memang belum buka ya, tidak akan tahu terkait dengan isu pembukaan tahun 2025 ini karena memang PMO masih belum aktif. Ya, jadi memang kita belum dapat kabar dari PMO. Ya. Baru nanti kalau sudah PMO-nya sudah aktif, baru nanti platform digital ini akan memberikan kabar ke Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi nanti kita akan diberitahu terkait dengan pembukaan kartu prakerja di tahun 2025. Ya, jadi sementara ini Bapak Ibu sambil menunggu, Bapak Ibu silahkan siapkan untuk proses administrasi persyaratan lembaga pelatihan. Jadi Bapak Ibu yang belum bermitra dengan kartu prakerja, silahkan, ini adalah kriteria menjadi lembaga pelatihan, silahkan disiapkan. Jadi Bapak Ibu harus punya izin lengkap, ya, harus punya NIB, KBLI-nya harus jelas. Jadi pelatihannya Bapak Ibu itu terkait dengan apa, KBLI-nya harus jelas, ya. Dan biar semua orang tahu.
Ya, dan di sini Bapak Ibu juga harus saya Di bawah aku kayaknya. oke. Cinta mau kunci aja Nah, ini kena. adalah kelengkapan beberapa dokumen administratif yang memang harus Bapak Ibu siapkan. Jadi sebelum dibuka ya. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah menjadi mitra kartu prakerja, silakan disiapkan kelengkapan untuk akta pendirian, NIP yang saya sampaikan, NPWP dan status KSWP-nya harus valid. Jadi pelaporan untuk perpajakannya harus komplit, harus dilaporkan per tahun, itu juga harus ada. Habis itu perjanjian dengan PKS dengan platform digital. Tapi kalau ini belum dibuka, jadi Bapak Ibu silahkan ditunggu dulu, gitu ya, sambil Bapak Ibu menyiapkan terkait dengan NIB dan KBLI-nya. Nah, kalau yang sudah KBLI-nya sudah terverifikasi, apalagi kalau Bapak Ibu sudah terakreditasi, itu sebenarnya jauh lebih mudah, ya. Jadi secara persyaratan Bapak Ibu lebih lengkap untuk website. Bapak Ibu silahkan untuk disiapkan juga website terkait dengan lembaga beserta dokumentasi kegiatannya. Ya. Nah, jadi memang kalau bermitra dengan kartu prakerja, Bapak Ibu harus menyiapkan yang namanya harus bekerja sama dulu dengan platform digital. Platform digitalnya apa saja? Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan Tokopedia, bekerja sama dengan Karirmu, Pintar, Bukalapak, atau dari Siap Kerja. Nah, kalau Bapak Ibu minimal ya, jadi minimal kalau ingin menjadi mitra kartu prakerja harus beroperasi minimal 1 tahun. Ya, jadi memiliki situs website yang sudah harus bisa diakses publik. Jadi kalau Bapak Ibu punya LMS, silahkan bisa menggunakan LMS Bapak Ibu sendiri, tapi harus sesuai dengan standar kartu prakerja. Nah, bagaimana kalau yang tidak punya LMS? Jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu banyak sekali platform yang menawarkan terkait dengan sewa LMS, termasuk salah satunya Karirmu atau Pintar. Kemarin terkait dengan masalah asesmen, kenapa belum timbul SK gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin salah upload terkait dengan SK kementerian nanti akan dengan pendirian lembaga dari Bapak Ibu semua ya. Dan SK kementerian sampai kurang dari 1 tahun. NIB-nya tidak sinkron dengan akte terakhir lembaga. Jadi akte terakhir lembaga tentunya dengan adanya OSS ya, apalagi kalau mau akreditasi kan harus sinkron ya Bapak Ibu ya. Akte antara KBLI di akte dengan di OSS harus sama ya. Nah, ini adalah beberapa catatan perbaikan ya terkait dengan permasalahan di tahun 2024 kemarin. Nah, untuk persiapan di tahun 2025 sebenarnya itu isunya Bapak Ibu ya, isunya yang terakhir itu hampir sama dengan skema normal di tahun 2025. Jadi kita tidak memakai bansos ya, tapi masih memakai skema 2025 dan kemungkinan juga akan lebih ketat ya. Jadi kurikulumnya nanti akan berdasarkan yang namanya RPP, ada beberapa sub pekerjaan atau topik-topik yang nanti akan masuk di dalam beberapa ini aspek kompetensinya. Jadi ini acuannya Bapak Ibu. Nanti saya akan share acuannya terkait dengan topik-topik yang bisa dimasukkan ke dalam kartu prakerja. Nah, yang terakhir kemarin yang banyak di ACC itu adalah green job. Ya, jadi Bapak Ibu bisa masukkan kurikulum kalau misalkan punya terkait dengan green job itu akan lebih diutamakan ya. Jadi kayak terkait dengan limbah sampah, terkait dengan green job ya Bapak Ibu
K3 itu biasanya diprioritaskan. Ya, jadi kayak punya saya kemarin terkait dengan limbah sama padi organik, kami lebih didahulukan ACC-nya. Gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Di sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kalau untuk program tetap sama, gitu ya. Jadi kalau mau kita masuk, kita bermitra harus kita punya RPP, rancangan program pelatihan. Nah, untuk membuat RPP ini, paling tidak Bapak Ibu harus punya instruktur yang sudah tersertifikasi, walaupun di sana belum ada ketentuan tersertifikasi. Jadi tahun 2021, 2022 memang kewajibannya adalah instruktur harus punya metodologi. Tapi tahun 2023, 2024 kita dibebaskan. Tapi kalau untuk tahun 2025 kami belum tahu. Gitu. Kami belum tahu terkait dengan tenaga pelatihnya. Apalagi kalau semester 2 mau dipindah ke Kemnaker, tentunya instruktur harus punya metodologi, gitu ya. Nah, ini persiapan untuk Bapak Ibu semua. Nah, dengan adanya metodologi, Bapak Ibu juga bisa yang namanya merancang program pelatihan di Kartu Prakerja. Gitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah daftar di Hilsi Sinergi menjadi anggota kami, maka ketika program Kartu Prakerja itu aktif, maka kita akan memberikan pelatihan atau pendampingan ya terkait dengan RPP, tenaga pelatih, dan bagaimana terkait dengan LMS. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan beberapa platform untuk menyelesaikan terkait dengan persyaratan untuk skema normal Kartu Prakerja. Gitu. Nah, untuk tenaga pelatih, Bapak Ibu, silahkan siapkan salah satunya tenaga pelatihnya harus masuk di LinkedIn. Sama yang saya share tadi, jadi Bapak Ibu harus terverifikasi di LinkedIn. Ya. Itu salah satu persyaratan. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan Kartu Prakerja. Jadi kalau yang untuk tahun 2025 ini memang kita belum memang Kartu Prakerjanya belum diaktifkan ya. Jadi kita masih menunggu dari keaktifan PMO itu sendiri. Jadi PMO-nya masih belum aktif. Ya, sehingga masih jadi isu dan tanda tanya. Tapi Bapak Ibu karena kita adalah anggota Hilsi, nanti kami akan selalu update terkait dengan perkembangan Kartu Prakerja. Nah, itu adalah update terakhir dari Kartu Prakerja saat ini. Gitu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, Bapak Ibu? Oh, di kolom chat ya. Oh ya, materi nanti akan saya share ya, Bapak Ibu, beserta dengan oh ya kontak. Oh ya, nanti akan di-share sama ini ya, Bapak Ibu, sama panitia ya. Gitu. Jadi terkait dengan Kartu Prakerja memang masih di hold ya. Tunggu kabar dulu, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Saya buka pertanyaan. Kalau tidak, saya akan share sekilas ya terkait dengan rujukan materi di skema normal tahun 2024 ya. Jadi memang rujukannya yang pertama berdasarkan Indotax ya tahun 2020 ya. Jadi materi terkait dengan okupasi ini KBLI-nya nanti harus disesuaikan juga Bapak Ibu, jangan lupa karena kalau nanti ada pengecekan itu kita harus sesuai. Ya, jadi antara KBLI dengan materi yang kita pilih berdasarkan prasyarat di sini itu harus sesuai. Nah, ini okupasinya Bapak Ibu yang bisa nanti dipilih. Nanti saya akan share terkait hal ini. Nanti jadi Bapak Ibu bisa persiapan kira-kira materi apa saja nanti yang akan dipersiapkan untuk tahun 2025. Nah, ini banyak Bapak Ibu. Selain Indotas ada call ya critical occupation. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang bingung, silahkan nanti bergabung ke Hilsi Sinergi. Nanti di situ kita akan buatkan grup. Nanti kalau Bapak Ibu mau tanya, silahkan kita akan menjawab di sana lebih lengkap ya. Jadi kalau nanti begitu PMO aktif,
akan ada informasi, maka kami juga akan segera mempersiapkan terkait dengan persiapan menjadi mitra kartu prakerja dan terkait dengan update isu-isu yang ada di tahun 2025. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau nanti saya akan share ya. Nanti kalau sudah ada grup silahkan nanti kita bisa berdiskusi di sana. Kalau saya bergabung mulai skema bansos tahun 2020, Bapak Ibu, sampai dengan skema normal ya. Tapi memang kalau skema normal saat ini kita memang harus benar-benar menurut ya. Jadi kalau biar tidak ada permasalahan di tahun 2024, maka kita harus menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kartu Prakerja. Karena memang ada beberapa LP di tahun 2024 yang sudah terblacklist dan sudah dikeluarkan. Karena memang mereka ini ya ada kecurangan Bapak Ibu, apalagi di mandiri, di pembelajaran mandiri. Jadi tahun di 2024 itu ada pembelajaran mandiri juga, tapi dihapus ya karena ada beberapa banyak kecurangan di sana. Nah, jadi Bapak Ibu banyak sekali sebenarnya materi-materi yang bisa kita pilih untuk nanti kita persiapkan di tahun 2025. Jadi The Future of Job Reports tahun 2023 ini banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita gunakan, tapi di tahun 2024 kemarin yang terkait dengan green job Bapak Ibu itu diprioritaskan. Ya, jadi pekerjaan hijau. Ya. Ada manufaktur, pertanian, konstruksi, pariwisata, lintas sektor. Ya. Ini nanti Bapak Ibu saya share yang benar-benar ikut mau menjadi mitra prakerja dan ingin mempersiapkan mulai dari sekarang. Ya, jadi masih ada 1 bulan Bapak Ibu untuk bisa dipersiapkan terkait dengan legalitas dan lain-lainnya. Ya. Sehingga kalau itu sudah buka, insya Allah katanya ya Bapak Ibu sesuai isu ya katanya Maret mereka sudah mulai koordinasi. Nah Bapak Ibu sudah bisa siapkan nih semua persyaratannya. Gitu. Oke Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada saya kembalikan lagi ke Mbak Oki. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Indria Trisnika Wulan atas pemaparan materinya. Langsung saja untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan di room chat atau boleh angkat tangan secara langsung ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, bisa angkat tangan atau menggunakan fitur chat box, dipersilahkan. Atau raise hand. Terkait materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini. Izin bertanya. Baik. Izin bertanya, Bu. Iya. Kalau pelatihan ini udah langsung dapat sertifikatnya atau apa harus mengikuti dulu ujian? Ya, ini dari selamat siang dari atas nama Ibu Evani. Ibu Evani, Ya. SMK mana Ibu? SMK Angkasa. Angkasa, baik Ibu. Jadi pelatihan ini terselenggara, kita akan memberikan e-sertifikat. E-sertifikat itu adalah sertifikat webinar kali ini tentang materi yang kita paparkan ya terkait sertifikat uji kompetensi BNSP. Nah itu harus melewati BIMTEK dulu Ibu, seperti itu namanya sertifikasi instruktur. Jadi setelah melewati kegiatan BIMTEK
Ya, dengan di situ nanti ada beberapa unit kompetensi yang dipaparkan dan Ibu memberikan terkait asesor nanti memberikan tugas dalam hal ini sehingga ada yang namanya satu hari itu Ibu uji kompetensinya Ibu baru nanti dapat sertifikat namanya sertifikat instruktur. Oke, nanti di sini saya jelaskan setelah fase tanya jawab begitu ya. Itu jawaban dari kami Ibu. Terima kasih. Ya, Bu izin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sama. Ini ada yang bertanya, Bu, di chat. Selamat siang Bapak Ibu, luar biasa materinya. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Salam sehat Pak Budiman, Ibu Raden Rorotini, Ibu Indri. Saya Andika dari PPLP Dianapura, Bali. Saya tertarik dengan paparan Ibu Raden Rorotini. Ibu, sependek pemahaman saya, sekarang ini berkembang tidak hanya LPK, namun juga LKP yang menjadi pertanyaan. Ada 3 ya. Yang pertama dulu saya bacakan ya, Bapak Ibu. Di mana letak perbedaan kedua lembaga ini? Karena hal ini akan berpengaruh kepada kompetensi instruktur, terutama untuk memposisikan profesionalismenya ketika melatih di LPK atau mengajar di LKP. Selain itu juga akan berdampak pada hal-hal sederhana, misalnya penyebutan istilah instruktur, pendidik, guru, dosen, melatih atau mengajar, peserta latih, siswa, mahasiswa, lesson dan session plan, RPP, RPS, dan yang lain. Kedua, kurikulum yang berlaku sekarang ini untuk LPK, kurikulum yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga, dalam CBT dan CBE, terkadang hal yang sulit itu mengukur aspek sikap. Mungkin ada praktik baik berdasarkan pengalaman Bapak Ibu untuk mengukur sikap ini. Terima kasih. Baik, silahkan. Bu Indri, mau Ibu Indri yang jawab atau saya yang jawab, Bu? Silakan Ibu Roro, Raden Roro terkait instruktur dan tentunya berhubungan dengan pelatihan kerja maupun lembaga kursus dan pelatihan yang berbeda naungan ya, yang satu di bawah naungan yang satu di bawah naungan Kemdikbud seperti itu. Sok silakan Ibu Roro nanti dilanjutkan lagi dengan Bu Indri, silakan. Baik, terima kasih Bu Sinta. Baik, ini tadi ada pertanyaan dari siapa? Bapak Andika ya. Baik Pak Andika, kita akan membahas satu-satu Pak. LPK adalah lembaga pelatihan kerja. LPK berada di bawah naungan untuk di daerah atau kota itu berada di bawah naungan Disnaker. Kemudian di atasnya bernaung di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, untuk LPK ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan. Di atasnya bernaung kepada Kementerian Pendidikan. Nah, tadi ada yang ditanyakan, apa bedanya instruktur, pembeda ininya ya, pembedaan LPK sama LPK. Nah, sudah disebutkan tadi bahwa untuk proses sertifikasi juga akan berbeda, Pak Andika. Kalau untuk LPK, itu sertifikasinya berada di bawah naungan LSP. Jadi pelaksana untuk uji sertifikasinya adalah LSP. Untuk di LKP atau Lembaga Kursus Pelatihan, itu ada di bawah naungan LSK atau Lembaga Sertifikasi Kompetensi. Dan di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Jadi memang jauh sekali, Pak. Nah, kemudian untuk nanti sertifikat kompetensinya di bawah yang berada di bawah naungan Kemendikbud, sertifikat hanya berlakunya itu seumur hidup, Pak. Untuk sertifikat teknisnya ya, untuk sertifikat teknisnya itu berlaku seumur hidup. Nah, kemudian kalau untuk sertifikat yang berada di bawah naungan LSP atau lembaga sertifikasi yang biasa kita sebut dengan BNSP,
itu untuk sertifikatnya berlaku selama 3 tahun. Nah, perbedaannya itu, Pak, perbedaannya. Nah, kenapa kalau di LSP atau yang berada di bawah naungan Kementerian Kemenaker ini hanya bersifat bukan sementara ya, tapi jangka waktu sertifikatnya itu hanya 3 tahun. Di sini nanti akan selalu diperbaiki, Pak, karena sebentar. Karena per 3 tahun itu instruktur wajib memperpanjang. Kenapa harus diperpanjang? Di setiap 3 tahun ini selalu ada perbaikan, Pak. Bapak Ibu ya, ada perbaikan. Apakah skema yang diajarkan itu masih relevan tidak dengan yang dibutuhkan oleh perindustrian atau di dunia kerja? Nah, kalau di yang LSK, kenapa seumur hidup? Karena memang mereka lebih ke standarnya saja, Pak. Jadi kompetensinya, bukan profesinya yang disertifikasi. Kalau di LSP, yang di LSP itu yang disertifikasi adalah profesi Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki sertifikasi metodologi, nah nanti di sertifikasi metodologi itu ada namanya, Pak, ada jabatan yang muncul di dalam sertifikat itu. Jadi sertifikatnya itu LSP ya, Pak, misalkan level 3. Level 3 itu nanti akan mendapat jabatannya adalah asisten instruktur atau instruktur junior. Nah, eh, kalau misalkan Bapak Ibu ingin meningkatkan kompetensinya atau profesinya menjadi seorang instruktur, maka Bapak Ibu wajib mengikuti sertifikasi yang level 4 disebut dengan instruktur. Nah, pembedanya ketika Bapak Ibu mengikuti UJK di bawah Kemendikbud atau di bawah naungan LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, sertifikat instruktur hanya berlaku 5 tahun dan itu harus di-upgrade lagi. Tapi kalau untuk kompetensinya itu berlaku seumur hidup. Seperti itu. Jadi pembedanya itu. Jadi jangan bingung ya, Pak. Emang bingung sih kalau yang belum paham. Mohon maaf. Memang agak beda. Nah, untuk penyebutan istilah instruktur, pendidik, guru, atau dosen, ini hanya perbedaan di bidangnya saja, Pak. Yang pasti kalau instruktur itu biasanya lebih familiar dengan lembaga pelatihan kerja. Kalau untuk pendidik itu lebih familiar dengan LPK, Pak. Maaf, LKP yang di bawah naungan Disdik. Kemudian kalau untuk guru itu istilah nama seorang pengajar di pendidikan formal. Jadi untuk instruktur dan pendidik itu istilah pengajar untuk pengajar di bidang pendidikan non formal. Pastinya seperti guru, dosen, yaitu lebih di pendidikan formal. Nah, kemudian ada peserta latih, kemudian ada siswa, mahasiswa. Pasti berbeda, sebetulnya sama. Ya, kalau peserta latih atau peserta didik itu biasanya adanya peserta didik ada di lembaga kursus. Peserta latih ada di lembaga pelatihan kerja. Kemudian siswa dan mahasiswa itu ada di pendidikan formal. Nah, bedanya itu. Kemudian kita bahas untuk lesson plan, session plan, RPP. Baik, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki LPK, maka acuan untuk menyusun satuan pembelajaran atau sesi pembelajaran itu memang disebutnya lesson plan dan session plan. Sebelum Bapak Ibu menyusun lesson plan dan session plan, Bapak Ibu wajib membuat dulu silabus. Nah, pembedanya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu menjadi seorang instruktur, lesson plan dan session plan ini mengacu kepada SKKNI. SKKNI-nya dari mana? Dari acuan yang ada di Kemenaker. Bapak Ibu boleh akses skkni.kemenaker.go.id. Bapak Ibu bisa akses semua SKKNI yang berada di bawah naungan kementerian. Di dalam skkni.kemenaker.go.id, di sana Bapak Ibu bisa lihat ada tampilannya, nanti ada beranda, ada SKKNI, ada KKNI, dan SKK. Nah, Bapak Ibu yang memiliki LPK boleh melihat ke sana acuannya.
ketika saya akan memberikan materi pelatihan, Bapak Ibu wajib membuat kurikulum, silabus, lesson plan, dan session plan yang mengacu kepada SKKNI. Ya, itu untuk LPK. Nah, kemudian untuk yang di LKP atau di lembaga kursus yang berada di bawah naungan Kemendikbud, maka Bapak Ibu wajib juga membuat yang namanya atau menyusun kurikulum, silabus, dan RPP. Apakah RPP dan session plan sama? Sama, tapi hanya beda nama. Isinya sama, hampir sama, tapi formatnya beda. Seperti itu. Kebetulan memang saya juga mengajar, dulu juga saya adalah guru SMK, jadi saya tahu perbedaannya. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau di apa namanya, seperti yang di RPP ini tabelnya nanti akan berbeda dengan yang ada di session plan miliknya Kemenaker atau standarnya kementerian yang biasa kita terapkan. Kalau RPP ini lebih untuk yang di LKP itu lebih banyak acuannya, banyak jabarannya. Nah, yang terbaru sekarang adalah kalau di lembaga kursus itu dia acuannya kepada ini standar kelulusan, bukan SKKNI. Ada standar kelulusan, kemudian kurikulumnya mengacu kepada PJBL atau pelatihan berbasis eh, apa saya lupa. Ada PJBL istilahnya apa ya? Karena saya memang sudah lama tidak di dunia pendidikan formal. Jadi ada istilah PJBL, boleh Bapak Ibu nanti silakan tanyakan apa itu PJBL, itu adalah pendidikan berbasis apa gitu, saya lupa, mohon maaf. Izin Ibu Roro, Nah itu perbedaannya pelatihan seperti itu. berbasis project based learning. Nah itu betul, pelatihan berbasis project based ya, based project ya. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk kurikulum yang diterapkan di LPK ini akan mengacu kepada kebutuhan. Di LPK ini seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan membuat program pelatihan, Bapak Ibu wajib membuat struktur kurikulum terlebih dahulu. Apakah kurikulum harus mengacu ke SKKNI? Wajib Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan membuat program pelatihan, maka SKKNI adalah acuan yang harus Bapak Ibu ambil ketika Bapak Ibu memberikan materi pelatihan. Kemudian bagaimana jika Bapak Ibu ingin di pelatihan ini, saya ingin sampai mengadakan uji kompetensi. Maka Bapak dan Ibu sebagai seorang instruktur atau pengelola wajib membuat yang namanya PBK, yaitu pelatihan berbasis kompetensi, atau juga bisa yang sering disebut CBT. Seperti itu. Kalau CBT nama kerennya aja ya Bapak Ibu ya, tapi kalau aslinya kementerian adalah PBK, pelatihan berbasis kompetensi. Nah, PBK ini disusun dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat dari KKNI. Nah, KKNI-nya dilihat dari mana? Bapak Ibu harus melihat di kementerian juga, di skkni.kemenaker.go.id. Nah, di web skkni.kemenaker.go.id, Bapak Ibu bisa melihat KKNI yang untuk diujiankan gitu, untuk UJK itu mana? Bapak Ibu silahkan lihat di situ. Boleh tidak Bapak Ibu mengacu kepada Proglat Kemenaker? Ada, Bapak Ibu bisa akses PBK itu di link Kemenaker, yaitu Proglat Kemenaker. Boleh tidak diterapkan di LPK? Boleh, tapi ada beberapa unit kompetensi yang menurut saya berbeda dengan apa yang diujiankan ketika uji kom nanti. Jadi Bapak Ibu boleh silahkan klik linknya nanti untuk PBK atau untuk untuk pelatihan nanti yang diakhiri dengan uji kompetensi, boleh lihat PBK-nya di akun kementerian, yaitu di proglat.kemenaker.go.id. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk di CBT ya, ini pertanyaan yang ketiga, ada CBT CBA terkadang sulit mengukur aspek sikap. Nah, Bapak Ibu, ketika ini saya akan jawab sedikit untuk yang ini ya, untuk yang CBT dan CBA mengukur aspek sikap.
ketika Bapak Ibu nanti mengikuti sertifikasi kompetensi metodologi, kita akan membahas dan menggali lebih banyak bagaimana SKKN itu berbunyi, dari mana aspek sikap ini muncul. Nah, itu ada di SKKNI-nya ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam SKKNI, ketika Bapak Ibu sudah membuka salah satu SKKNI, nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan yang namanya unit kompetensi. Di dalam unit kompetensi ada tabel yang menyusun ada elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Di bawah tabel elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja ada batasan variabel. Ketika Bapak Ibu nanti sudah membaca batasan variabel sampai halaman yang terakhir, di situ ada yang disebut ada aspek kritis dan sikap kerja. Maka Bapak Ibu harus bisa membaca sikap kerja seperti apa yang harus diterapkan di unit kompetensi seperti itu. Itu semua ada Bapak Ibu, jadi tidak perlu pusing menentukan sikap kerja seperti apa ya yang harus saya terapkan di unit kompetensi ini. Ketika Bapak Ibu bisa membaca SKKNI, maka Bapak Ibu bisa menentukan sikap kerja seperti apa yang bisa diterapkan sehingga peserta didik ini mampu menguasai unit kompetensi ini agar lulus seperti itu. Seperti itu aja, Bu Sinta, mungkin Pak Budiman yang bisa menjelaskan lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Raden Roro. Kita balikan lagi ke moderator kita. Silakan Ibu Oki. Terima kasih. Oke. Yang ini ya Bu ya, untuk ada satu lagi pertanyaan dari Superta BLK Kabupaten Bogor. Mohon info terkait penentuan jampel pada LPK ketika outputnya sertifikasi. Terima kasih. Baik, izin saya lagi yang jawab atau mau Pak Budiman yang jawab nih? Silakan Bu Widi. Baik, mohon izin Pak, saya jawab. Baik, Bapak Ibu, terkait untuk penentuan jam pelajaran di pelatihan, biasanya kita menentukan jumlah jam pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jam pelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan Bapak Ibu. Kita bisa lihat minimal kalau sesuai dengan standar kementerian, untuk PBK itu minimalnya ada di 80 jam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silahkan bagi. Tapi lihat juga dengan unit kompetensi yang akan disampaikan. Nah, dari setiap unit kompetensi ini, Bapak Ibu harus bisa membreakdown jam pembelajaran ini berapa lama ditentukannya. Yang pasti standar kementerian adalah 70% praktek, 30% adalah teori. Nah, ketika Bapak Ibu sudah bisa membaca SKKNI, maka Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira jam pelajaran untuk satu unit kompetensi ini disampaikan berapa menitnya. Nah, itu akan disusun di dalam kurikulum. Nanti akan di breakdown lagi ke dalam silabus. Ketika sudah turun ke silabus jam pembelajaran, maka Bapak Ibu harus bisa membaginya jam pembelajaran itu ke session plan. Nah, jadi untuk menentukan, kalau misalkan bingung, begini. Mungkin kalau di BLK sudah ada acuannya ya Bapak Ibu, untuk pembelajaran PBK biasanya pelatihan berbasis kompetensi itu biasanya di 180 JP. Nah, di 180 JP ini silahkan Bapak Ibu lihat mana teori yang paling apa? Maksudnya kita harus bisa membedakan materi unit-unit kompetensi yang bobotnya untuk materi dan unit-unit kompetensi yang bobot pelatihannya adalah praktek. Nah, di situ Bapak Ibu harus bisa membagi 30% materi, 70% adalah praktek. Jam pelajarannya silahkan ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri. Untuk standarnya jam pembelajaran itu ada 1 jam pembelajaran yaitu 45 menit. Nah, dari 45 menit itu Bapak Ibu silahkan hitung
Kira-kira butuh berapa nih untuk 1 unit? Seperti itu. Itu saja, Ibu. Atau mungkin ada yang mau nambahkan, Bu Indri? Cukup, Bu. Siap. Ya. Cukup jelas ya. Tadi ada jawaban dari Ibu Raden Roro gitu ya, dengan paparan penjelasannya yang lengkap, tentunya singkat dan padat ya. Baik, seterusnya mungkin nanti saya balikan lagi ke moderator kita, Mbak Oki, dipersilakan. Nanti akan di-share ya. Sudah di-share untuk linknya. Yang belum bergabung, silahkan join ke grup terlebih dahulu yang sudah Bu Sinta share di chat. Nah, karena waktunya sangat terbatas, langsung saja saya dan Bu Sinta tentunya akan memaparkan untuk bagaimana join ke Hilsi dan cara daftar UJK instruktur. Maaf. Oke. Sebentar ya. Yang ini ya, Bu Sinta. Ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan semua ya. Masih tetap semangat dan sehat tentunya ya. Baik, jadi kita sudah dari pukul jam 10 tadi ya, Mbak Oki mendengar beberapa paparan-paparan. Nah, sekaligus di akhir kegiatan ini, rekan-rekan tentunya yang ingin bergabung ke informasi tentang kartu prakerja dan lain sebagainya, tentunya syaratnya juga harus mereka harus terdaftar di Heal Sinergi, ya, di Heal Sinergi. Juga di mana kalian nanti rekan-rekan sekalian di sini bisa bergabung di chat WhatsApp Hilsi, grup Hilsi Kabupaten Bogor yang tertera di layar tentunya, dan atau cukup chat ke kami di nomor 0818 9490 949099 ya. Dan bagi yang mau daftar UJK, karena kita nanti juga akan mengadakan UJK sertifikasi instruktur, tentunya cukup dengan ngechat nomor tertera di layar yaitu 0818949099 atau 083877429285. Cukup chat mau daftar UJK ya, sertifikat level berapa titik-titik, nanti rekan-rekan cukup chat WA kami, nanti di situ akan membalas admin kami tentunya akan membalas ya dengan informasi terkait ini ya, seperti itu. Dan akan dibuatkan juga WA group UJK-nya di situ. Nah, untuk itu nanti kita adakan UJK sertifikasi level 3 dan juga sertifikasi instruktur level 4-nya. Bagi teman-teman, rekan-rekan semua, tentunya yang sudah memiliki metodologi level 3 bisa berkelanjutan di sertifikasi instruktur level 4. Nah, bagi rekan-rekan instruktur, pelatih di sini yang bergabung yang tentunya belum memiliki sertifikasi instruktur level 3 bisa tentunya bersinergi untuk melakukan pendaftaran mengikuti kegiatan sertifikasi instruktur level 3 tersebut. Nah, rewardnya tentunya teman-teman untuk hari ini, karena mengikuti webinar hari ini yang diadakan Hilsi dan Sinergi dengan LSP, itu free pendaftaran. Dengan free pendaftaran, di mana ada juga free BIMTEK UJK sertifikasi, di mana level 3 nanti rekan-rekan semua akan diberikan BIMTEK untuk satu hari dan satu harinya itu online dan sertifikasi UJK-nya offline di hari kedua UJK
offline yang nanti akan kita informasikan lokasi, tempat dan lain sebagainya di WA tersebut, di WA setelah rekan-rekan WA kami dengan kalimat tadi ya, mau ikut UJK gitu ya. Oke. Dan juga pada pertemuan kali ini rekan-rekan semua juga akan mendapatkan sertifikat BIMTEK tentunya ya. Setelah itu juga adanya mendapatkan, kalau teman-teman tadi ikut langsung sertifikasi UJK, mendapatkan sertifikasi berlisensi BNSP. Nah, bagi yang juga tentunya untuk meningkatkan kompetensi dirinya gitu ya, kita akan berikan sertifikat lisensi BNSP dengan mengadakan BIMTEK terlebih dahulu tentunya, dengan kita memberikan potongan voucher senilai 200.000. Sudah free BIMTEK-nya gitu ya, sudah dapat 2 sertifikat dan juga potongan tadi 200.000. Oke, untuk Papa lah. Dia ada tidur. Udah. Udah. Ini mati. Sisi. Pak. Ya. Papa menjaga. Papa menjaga. Papa menjaga. Bapak coba lihat dong hotelnya. Coba lihat. Kapan? Nggak pernah deh. Bapak mana kok? Wah, ada kolam renang. Berapa renang? Nyaman. What the heck? Tinggi banget. Dapat lihat pemandangan. Apa tuh yang jatuh, Bapak? Ayo, Bapak. Ini. Bapak nginep di hotel. Aku nginep di rumah. Kak. Iya. Udah dah. Serta mengelola peralatan dan pelatihan kerja gitu ya kan. Nanti sedikit aku mau liatin sertifikatnya. Ini contoh sertifikat instruktur junior untuk level 3-nya. Bagi rekan-rekan yang mau ikut sertifikasi berlisensi BNSP, berikut contohnya bagi yang mungkin sebagian sudah pada tahu, bagi yang sudah memiliki sertifikasi metodologi level 3. Nah, bagi yang belum, ini di sini saya bisa memperlihatkan di layar. Nah, untuk yang sertifikasi instruktur level 4, berapa unit kompetensi, yaitu kurang lebih 14 unit kompetensi yang
mengelola dan pemenuhan persyaratan berhitung dalam pembelajaran, nilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Unit kompetensi ke-8 menentukan kebutuhan pelatihan. Unit kompetensi ke-9 merancang strategi pembelajaran, dan unit kompetensi 10 mengelola bahan pelatihan kerja, pengelolaan peralatan dan pelatihan kerja. Unit kompetensi 12 menyiapkan pelaksanaan pelatihan, asesmen berbasis kompetensi, dan unit kompetensi 13 melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi atau PBK. Unit kompetensi ke-14 melakukan asesmen berbasis kompetensi. Nah, ini contoh sertifikat BNSP, tentunya instruktur untuk level 4. Seperti itu. Jadi di unit sertifikasi level 4 ini tentunya ada kode unit yang lebih banyak diujikan, beda dengan level 3 gitu ya tentunya. Melihat tadi ya, melihat adanya peraturan Presiden nomor 68 tahun 22 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga tentunya bertujuan untuk menyiapkan SDM kompeten, produktif, dan berdaya saing untuk menyiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas tersebut. Oke, nah tadi sudah dijelaskan di sini tentang beberapa daftar UJK-nya, di mana adanya sertifikasi instruktur level 3, sertifikasi instruktur level 4 gitu ya, dan akan kita berikan free pendaftaran, free BIMTEK juga, dan cukup WhatsApp. Oke, cukup WhatsApp ke nomor sekian juga dengan informasi saya mau ikut UJK dong, level berapa, nanti tergantung minat rekan-rekan tentunya seperti itu. Oke, so far sekian dari saya. Kita tunggu sinergi rekan-rekan semua. Tentunya kita adakan workshop-workshop lainnya. Nanti ada informasi workshop-workshop lainnya yang terkait dengan peningkatan kompetensi instruktur maupun kelembagaan dan tentang lainnya. Oke, so far itu dari saya, Mbak Oki. Silakan Mbak Oki ambil alih lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Sinta. Karena kita Zoom-nya sampai jam 1 ya, langsung ke sesi dokumentasi aja ya Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu untuk on-cam untuk dokumentasi terlebih dahulu. Untuk Malaysia. Untuk Malaysia. Kayaknya kalah. Bisa ada terapikan. Mobil. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah sampai di penghujung acara workshop 2025. Selama sesi yang telah berlangsung, kita telah berbagi ilmu, pengalaman, serta wawasan yang sangat berharga dari para narasumber yang hebat hari ini.